Julian, yang sudah memutuskan, meletakkan kotak penuh barang tak pantas itu di laci paling bawah meja kerjanya dengan gerakan tegas. "Jangan buat aku mengulangi perintahku," katanya dengan nada lebih tajam, menunjukkan bahwa diskusi ini sudah berakhir. Rafael mengangguk cepat, tidak ingin memperpanjang situasi, lalu dengan tergesa-gesa keluar dari ruangan. Setelah Rafael pergi, Julian mengambil ponselnya dan langsung menelepon Daniel Baskara. Panggilan terangkat setelah satu dering. "Yo, bro," jawab Daniel Baskara dengan nada santai seperti biasa. Tanpa basa-basi, Julian langsung memberikan perintahnya. "Hadiri rapat dengan Mandala Entertainment atas namaku. Hubungi Rafael untuk detailnya." Sebelum Daniel Baskara bisa memberikan respons, Julian menutup telepon, tidak ingin membuang waktu lebih lama. Setelah itu, dia bersandar ke kursinya, memandang langit-langit kantornya. Pikirannya melayang ke masa-masa kuliah dulu, masa di mana segalanya terasa lebih sederhana, meski dengan tantangan yang berbeda. Dia tersenyum kecil, mengenang berbagai kejadian yang pernah dia lalui sebelum semua menjadi serumit ini. Setelah mengetahui bahwa gadis misterius yang ia lihat di pesawat berada di kampus yang sama, Julian merasa hatinya melompat kegirangan. Sebuah perasaan yang baru dan berbeda dari yang pernah ia rasakan terhadap seorang gadis. Biasanya, ia tidak pernah peduli tentang hal-hal seperti ini, tetapi kali ini, semuanya terasa lain. Julian selalu menjaga sikapnya tetap rendah hati di kampus, sangat kontras dengan sahabatnya, Bima Arkatama, yang dikenal sebagai bintang kampus dan sering menjadi pusat perhatian. Bima Arkatama sangat populer, terutama di kalangan gadis-gadis. Sementara itu, Julian, yang selalu mengenakan topi aneh, lebih tertutup dan dikenal sebagai sosok misterius di kampus. Namun, bukan berarti Julian tidak mendapat perhatian dari para gadis. Jumlah gadis yang mengejarnya sebenarnya jauh lebih banyak daripada Bima Arkatama. Tetapi, berbeda dengan Bima yang sering menggoda dan bercanda dengan gadis-gadis tersebut, Julian sama sekali tidak memberi mereka kesempatan. Dia menerima lusinan surat cinta, hadiah, dan bunga mawar setiap harinya. Namun semua itu dia buang tanpa pernah membaca sepatah kata pun. Fokusnya hanya pada satu gadis, Jenny. Di sisi lain, Jenny juga sangat populer di kalangan para laki-laki. Kecantikannya dan sikapnya yang tenang membuatnya menarik perhatian banyak pria. Namun, Jenny selalu menolak ajakan kencan dengan sopan dan tegas, tidak ingin membuat mereka merasa buruk. Suatu hari, ketika Jenny dengan sopan menolak lamaran cinta dari seorang pria, pria itu merasa sangat terhina. Ego yang terluka membuatnya menyimpan dendam, dan ia memutuskan untuk membuat Jenny menyesal telah menolaknya. Dengan penuh kemarahan, ia berencana untuk melakukan sesuatu yang buruk terhadap Jenny bersama beberapa temannya. Julian, yang tidak pernah jauh dari memperhatikan Jenny dari kejauhan, segera mendengar kabar tentang niat jahat anak laki-laki tersebut. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk menghentikan rencana busuk itu sebelum terjadi sesuatu yang buruk pada gadis yang menarik perhatiannya. Sore itu, Julian berjalan dengan tenang namun penuh keyakinan menuju kelompok anak-anak laki-laki yang sedang berkumpul di dekat danau asrama. Mereka tampak sibuk menyusun rencana licik mereka, tidak menyadari bahwa sosok yang mendekat adalah ancaman besar bagi rencana jahat mereka. Julian menghentikan langkahnya tepat di depan mereka. Dengan tatapan tajam yang tak terbantahkan, dia menatap pemimpin kelompok itu, pria yang berniat jahat terhadap Jenny. Dengan suara rendah dan dingin, dia berkata, "Aku dengar kau merencanakan sesuatu yang bodoh. Sebaiknya kau berpikir dua kali sebelum melakukannya." Anak-anak itu terdiam seketika, merasa takut dengan aura dingin yang dipancarkan Julian. Tanpa perlu mengangkat tangan atau membuat ancaman langsung,
kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat kelompok itu gemetar ketakutan. Pemimpin kelompok, yang biasanya merasa tak terkalahkan, kini hanya bisa menundukkan kepala, tidak mampu menatap langsung mata Julian. Mereka tahu siapa Julian sebenarnya, dan mereka tidak berani melawan seseorang seperti dia. Dalam hitungan detik, seluruh kelompok bubar tanpa sepatah kata pun, dan rencana jahat mereka pun hancur lebur. Julian menyaksikan mereka pergi, lalu dengan tenang berbalik, yakin bahwa dia telah menghentikan ancaman terhadap Jenny. Meskipun gadis itu mungkin tidak pernah tahu apa yang baru saja terjadi, Julian diam-diam berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan selalu melindungi Jenny, bahkan tanpa disadari olehnya. Mengenakan topi hitam, Julian berdiri tegak di samping kelompok anak laki-laki yang sedang menyusun rencana mereka dan berkata dengan suara rendah namun penuh otoritas, "Hentikan rencana kalian sekarang. Jangan pernah bermimpi untuk melaksanakan ide bodoh ini. Itu tidak akan berhasil." Salah satu anak laki-laki yang merasa terhina berdiri dan dengan berani mendorong Julian. "Dasar orang aneh bertopi, kamu pikir kamu siapa?" teriaknya penuh amarah. Julian tetap tenang, hanya melangkah maju dan mencengkeram kerah baju anak laki-laki itu dengan satu tangan. Tanpa usaha berlebihan, dia mengangkatnya dari tanah dan melemparkannya ke sudut, dengan ekspresi wajah yang masih datar. "Jauhi dia, ini peringatan terakhirku. Kalau tidak, kau harus menghadapi konsekuensinya." Melihat pemimpin mereka terkapar, anak-anak lainnya langsung ketakutan dan berlari menjauh tanpa berkata apa-apa. Mereka tahu bahwa Julian bukan orang yang bisa diajak main-main. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar. "Bung, apa yang kau lakukan di sini?" teriak Bima Arkatama yang baru datang. "Aku mencarimu kemana-mana," dan sebelum dia selesai berbicara, Bima Arkatama melihat anak laki-laki itu tergeletak di tanah, meringis kesakitan. "Wah, apa yang terjadi padanya?" tanyanya sambil mengalihkan pandangan ke Julian. Bung, kau melakukan hal yang sama lagi. Kenapa kau tidak pergi saja dan mengajaknya kencan? Kalau kau sudah jadi pacarnya, kau tidak perlu lagi mengurus para pelamarnya setelah dia menolak mereka." Julian membetulkan topi hitamnya dan berkata dengan tenang, "Sekarang belum waktunya. Aku ingin melakukannya perlahan." Bima Arkatama tertawa dan meninju bahu sahabatnya. "Kamu ini kura-kura atau apa? Terlalu lambat." Kembali ke masa kini, dering telepon mengembalikan Julian dari kenangan masa kuliahnya. Melihat ide penelepon, bibirnya melengkung ke atas membentuk senyuman tipis. Julian mengangkat telepon, dan sebelum dia bisa mengatakan apapun, suara keras Bima Arkatama terdengar dari seberang. "Apa yang terjadi denganmu? Aku sudah mencoba meneleponmu berkali-kali. Dan siapa wanita di markasmu ini?" Julian menghela napas panjang, merasa tak ingin masuk ke dalam perdebatan. "Apa yang kau lakukan di sana?" Bima Arkatama berteriak penuh protes. "Apa maksudmu dengan apa yang kulakukan? Aku di sini untuk menemuimu. Aku punya informasi penting tentang lelaki tua itu." Julian melirik jam tangannya dan menyadari sudah hampir waktunya makan siang. "Tidak hari ini, Bima." Bima Arkatama terdengar terkejut. "Siapa kamu dan apa yang terjadi dengan temanku yang biasanya gila kerja?" Julian tertawa pelan. "Segalanya berubah setelah kau menikah." Bima Arkatama memutar matanya di seberang telepon. Ya, ibuku juga mengatakan hal yang sama." Tunggu, apa yang kau katakan? Menikah? Siapa yang menikah? Kau sudah menikah? Dengan nada rendah namun penuh kepastian, Julian berkata, "Mengapa aku harus bersedih jika akulah yang dinikahinya?" Bima Arkatama terdiam sejenak, kebingungan. "Apa maksudmu?" Julian tertawa pelan dan menjawab singkat, "Sampai jumpa besok."
Bima Arkatama tersenyum lebar di seberang, akhirnya menyadari apa yang terjadi. Bima Arkatama tahu betul betapa sahabatnya, Julian, mencintai Jenny sejak mereka kuliah. Dia menyaksikan sendiri bagaimana Julian, yang biasanya tenang dan dingin, berubah menjadi sosok yang lebih lembut dan perhatian setiap kali berada di dekat Jenny. Bahkan, dia pernah melihat Julian dengan diam-diam mengikuti Jenny di kampus, memastikan bahwa gadis itu baik-baik saja dan tidak didekati oleh orang-orang yang punya niat buruk. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.